Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Bayu Aji. Di mana pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya yakin kalian sudah pernah bertemu saya, berjumpa dengan saya, tahu latar belakang saya, di mana memang saya bukan berlatar belakang pendidikan sastra. Gelar saya juga bukan sarjana sastra atau SS atau SPD khusus bahasa Indonesia, seperti itu enggak. Latar belakang saya adalah sarjana hukum, tapi kebetulan diberikan amanah untuk mengajar atau mengampu menjadi teman diskusi kalian dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Di sini harapannya kita sama-sama belajar. Jadi namanya perkuliahan berbeda dengan kalian zaman sekolah, zaman SMA. Jadi guru ngomong apa yaitu kebenarannya. Kalian harus menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kalian di SMA saat itu. Tapi ketika kalian sudah mahasiswa, tidak seperti itu. Mahasiswa dan dosen itu adalah rekan diskusi. Mahasiswa diperbolehkan belajar di luar kelas, mencari informasi di luar kelas, lalu disampaikan di dalam kelas yang sesuai dengan konteks materi, seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai desain, proposal, penelitian, dan kegiatan mahasiswa. Hari ini cukup penting, jadi ini juga sudah sesuai dengan karena bahasa Indonesia itu adalah mata kuliah nasional yang semua universitas pasti ada, itu maka ada buku panduannya. Ini sudah sesuai dengan buku panduan dikti. Jadi harapannya setelah lulus dari mata kuliah ini kalian itu punya gambaran dan bisa mengaplikasikan membuat sebuah proposal, baik penelitian ketika kalian besok tugas akhir atau penelitian menerima hibah, PKM dan sebagainya. Kegiatan, ketika kalian melakukan kegiatan pasti kalian harus menyiapkan proposal terlebih dahulu maupun artikel-artikel ilmiah karena di sini kalian adalah seorang yang dianggap sebagai akademis. Jadi harus jelas tahu apa yang dimau melalui tulisan-tulisan kalian. Ini bukan mata kuliah metode penelitian atau metode penemuan dan sebagainya, enggak. Tapi ini bahasa Indonesia yang saya akan sampaikan basic-basic saja. Yang jelas ke depan kalian akan dituntun mengenai proposal penelitian, dan proposal penelitian seperti apa itu nanti akan dosen masing-masing dari kalian. Oke, itu saja. Mari kita. Baik, materi yang pertama kali ini adalah apa itu proposal. Saya tahu kalian mungkin zaman SMA sudah pernah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan anggaran yang relatif besar sehingga kalian harus membuat sebuah proposal. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih gunanya proposal saat kalian buat itu untuk apa? Nah, itu. Mari kita coba bahas satu persatu. Jadi di sini menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja
Jadi proposal itu maksudnya adalah rencana, awalan. Jadi apa yang ingin kalian buat, event atau kegiatan apapun itu tertuang dalam sebuah proposal untuk bisa dibaca oleh pihak-pihak yang terkait, seperti itu. Jadi di dalamnya juga apa yang akan kalian kerjakan juga dimaksud di sini adalah rancangan kerja juga, seperti itu. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Hasnun Anwar, proposal ada rencana yang disusun kegiatan tertentu. Itu juga sama. Jadi memang proposal itu memang rencana untuk sebuah kegiatan. Menurut Keraf, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau sesuatu badan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu pekerjaan, seperti itu. Jadi memang dengan proposal kita itu nggak usah capek-capek ngomong menjelaskan sesuatu, kita tuangkan dalam tulisan proposal secara sistematis, terstruktur, jelas. Nanti pihak-pihak terkait atau ketika kita meminta saran atau permintaan, misalnya kalian sebagai mahasiswa akan melakukan sebuah kegiatan bakti sosial, membutuhkan biaya besar dan ingin mendapatkan bantuan keuangan dari kampus, kalian siapkan proposal itu. Maju ke bagian kemahasiswaan. Ini Bapak Ibu, kami punya agenda ini. Rencananya seperti ini. Jadwal seperti ini, susunan acara seperti ini, anggaran sebesar ini. Seperti itu. Jadi harus ada kejelasan tanpa harus kalian menjelaskan panjang lebar. Tinggal orang yang menerima proposal itu membacanya. Berikutnya itu mengenai syarat-syarat menyusun proposal. Yang pertama harus memiliki struktur maupun logika yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi ketika kalian menuangkan rencana kerja atau kegiatan kalian dalam bentuk proposal, kalian juga harus punya cara berpikir yang jelas agar orang yang membacanya itu mudah mengerti. Karena kan tujuan kita menuliskan rencana kegiatan atau rencana kerja dalam sebuah proposal itu agar orang yang kita mintai permintaan, entah misalnya dimintai pendanaan, misalnya persetujuan dan sebagainya, mudah mengerti dan pada akhirnya tidak timbul banyak pertanyaan seperti itu. Makanya harus ada logika yang jelas dan mudah dimengerti. Hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur dan terukur. Jadi di proposal pun kalian juga harus sudah mencantumkan outputnya apa dari kegiatan yang kalian rencanakan dalam proposal itu. Seperti itu. Terukur itu ya memang realistis untuk bisa dicapai gitu loh. Jangan hanya kalian mau bikin pentas seni dengan mendatangkan ya band papan atas atau artis papan atas, tapi budget kalian mungkin hanya jutaan rupiah saja atau bahkan ratus ribuan, karena itu nggak terukur juga seperti itu. Terukur itu melihat kemampuan seperti itu, kemampuan baik dari segi finansial, sumber daya manusianya, dan juga dari segi-segi atau faktor-faktor yang lain seperti itu.
Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Ini seperti yang terukur tadi, jadi memang dalam proposal itu jenis-jenis kegiatan. Jadi biasanya kalau proposal kegiatan itu bukan hanya satu kegiatan saja, misalnya kalian ingin melakukan festival, melakukan festival fair atau apa ya, UHB fair gitu kan, seperti itu. UHB fair itu kan pasti banyak kegiatan yang ada di situ. Nah, itu rumusan jenis-jenisnya harus ditulis secara detail dan dapat dikerjakan. Itu maksudnya terukur-ukurnya itu di situ. Kemampuan kalian seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu harus benar-benar realistis seperti itu. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis. Nah, ini kan nyambung lagi ucapan saya dengan kegiatan tersebut. Seperti tadi, kalian mau nyewa apa? Mau mendatangkan artis nasional, tapi budget kalian cuma ratusan ribu, nah itu juga nggak realistis juga. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik masalah pendanaan, karena ketika berbicara proposal kegiatan memang masalah pendanaan itu sangat krusial. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis proposal yang menunjang kegiatan mahasiswa. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu bukan lagi seorang siswa yang memang ada sebuah kegiatan di lembaga pendidikan kalian, itu masih di, ya ibaratnya masih di setir dengan guru-guru atau dosen-dosen. Kalau mahasiswa itu ya memang sudah diberikan amanah sebenarnya, kepercayaan untuk menjalankan segala bentuk kegiatan kemahasiswaannya secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada dua jenis proposal kegiatan mahasiswa. Yang pertama adalah proposal kegiatan mahasiswa. Berikutnya adalah proposal penelitian mahasiswa. Lalu apa saja sebenarnya pembedaan kedua proposal atau bagaimana kedua proposal ini dapat dibuat? Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita akan membahas proposal kegiatan. Jadi pertanyaan besar, mengapa diperlukan proposal kegiatan? Coba nanti kalian sampaikan dalam forum diskusi kita. Menurut kalian mengapa perlu adanya proposal kegiatan? Kalau yang saya sampaikan ini, jadi yang pertama untuk rencana kegiatan. Jadi kalian punya rencana kegiatan, dituangkan, diimplementasikan, direalisasikan melalui awal mulanya adalah proposal terlebih dahulu. Setelah ide, kemudian kalian untuk merealisasikannya itu membutuhkan proposal sebagai awalan langkah kalian untuk menjalankan kegiatan tematis. Jadi menghubungkan sebuah konteks atau tujuan kegiatan kalian dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Dan juga digunakan untuk menjelaskan sebuah kegiatan kepada pihak-pihak untuk terlibat dalam kegiatan yang direncanakan. Jadi misalnya kalian ingin mengajak seseorang atau beberapa orang dalam sebuah kegiatan kalian harus menyodorkan proposalnya dulu, jelas atau enggak ini kegiatannya, bagaimana nanti mekanisme dan sebagainya. Seseorang yang ingin bergabung pasti juga ingin tahu dulu maksud dan tujuan kegiatan itu di mana, bagaimana, seperti itu. Misalnya
proposal pentas seni, proposal disnatalis kampus, proposal bakti sosial, proposal seminar nasional ataupun internasional, bahkan proposal kegiatan orientasi mahasiswa itu yang memang dilaksanakan oleh kampus, dan masih banyak lagi proposal kompetisi nasional. Zaman saya dulu kita membuat sebuah kompetisi nasional itu bukan atas instruksi dari kampus, tapi kami ada UKM yang menaungi itu, lalu kita merencanakan untuk membuat sebuah kompetisi nasional. Kalau zaman dulu namanya Piala Muhammad Natsir, karena Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh hukum di Indonesia yang pada saat ini sudah berkembang menjadi universitas lawfare dan sebagainya seperti itu. Itu mengenai mengapa kita perlu membuat proposal kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan proposal kegiatan. Jadi di sini sudah saya sampaikan atau terangkan secara garis besar, isi proposal tidak lepas dari prinsip 5W plus 1H. Ya, jadi yang pertama memang why berhubungan dengan kenapa atau mengapa kegiatan acara harus dilaksanakan, di latar belakang dan tujuan kegiatan tersebut itu harus tertuang. Jadi nanti struktur proposal itu ada yang namanya latar belakang dan tujuan dari kegiatan itu dari why, what, apa jenis kegiatan dan temanya itu juga harus jelas. Jadi harus nyambung dari latar belakang dan tujuan dengan tema apa yang kalian angkat itu harus sesuai. Yang berikutnya berhubungan dengan sasaran kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan. Siapa yang kalian sasar, seperti itu. Misalnya kalian mau membuat pensi, ya sasaran kalian siapa? Internal kampus, atau mungkin juga bisa mengundang dari yang lain, misalnya festival kampus. Siapa yang diundang, ditargetkan mungkin siswa-siswa SMA untuk bisa hadir di kampus, sarana promosi dan sebagainya, seperti itu. When berhubungan dengan tanggal dan pelaksanaan ini jelas, kapan kalian melaksanakannya harus jelas. Where, di mana tempat pelaksanaan kegiatan itu, seperti itu. Terus how, berhubungan dengan bagaimana konsep dan bentuk kegiatan. Jadi kegiatan seperti apa yang sudah kalian rancang, itu bagaimana aturan-aturan ketika ada seseorang ingin berpartisipasi dalam kegiatan itu. Lalu juga bagaimana event itu dikelola, jadi dari rundown acara, dana, dan juga publikasi sebelum acara dimulai itu seperti apa kalian memasarkannya atau mengiklankannya. Misalnya kalian mau membuka sebuah festival kampus, itu bagaimana cara kalian itu menjaring massa. Itu kan pasti dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan, seperti itu. Itu harus tertuang juga di proposal, seperti itu. Itu mengenai maksud dan tujuan proposal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur proposal kegiatan. Jadi tidak ada format baku dalam penyusunan proposal kegiatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah kejelasan isi proposal tersebut seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Adapun secara umum struktur proposal kegiatan sebagai berikut. Ini catatan saja, ini saya hanya merangkum berbagai macam proposal yang ada, tapi terlalu banyak juga sebenarnya. Jadi dari halaman sampul itu berisi judul, biasanya juga logo,
tanggal, siapa yang membuat dan sebagainya, latar belakang, itu jelas uraian kalimat paragraf yang itu menjelaskan mengapa kalian perlu melakukan kegiatan, tujuannya apa, itu adalah menjawab latar belakang masalahnya. Nama dan tema kegiatan itu juga harus nyambung dengan latar belakang dan tujuan. Bentuk kegiatannya seperti apa, target peserta, penyelenggara itu dari siapa, misalnya kalian dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga bisa, atau UKM itu juga bisa. Jadwal dan lokasi kegiatan, susunan acara, susunan panitiaan, rencana anggaran, penutup. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah penawaran kerjasama. Biasanya ketika kalian membuat sebuah event itu perlu dana yang lebih. Biasanya kampus tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anggaran. Nah, itu kalian sebagai mahasiswa harus pintar-pintar mencari sponsorship. Nah, itu seperti itu mengenai struktur proposal. Berikut kita masuk ke proposal penelitian. Ini menarik buat teman-teman. Jadi ada pertanyaan, mengapa perlu membuat proposal penelitian? Bagi kalian seorang mahasiswa, nah, coba kalian nanti juga tambahkan komentar atau pendapat kalian dalam forum diskusi yang telah disiapkan. Seperti itu ya. Jadi mengapa seperti itu? Jadi harus kita pahami sebelumnya. Jadi sebelum membahas proposal penelitian lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu penelitian. Jadi ini hanya sekilas saja, nanti akan dibahas sesuai dengan bidang ilmu kalian masing-masing. Penelitian adalah riset mencari kembali. Jadi sebenarnya penelitian itu ya barang yang sudah ada khususnya di ilmu humaniora itu. Sebenarnya penelitian itu selalu meneliti hal yang sudah ada, lalu kalian menyimpulkan sebuah pendapat dan bagaimana saran kalian solusi tentang sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, seperti itu. Usaha sistematis untuk mengungkap fenomena alam. Kalau kita ya bukan ya alam, bisa sosial masyarakat. Untuk menguji kebenaran ilmiah suatu pernyataan atau fenomena. Untuk menjawab pertanyaan, untuk mencari hubungan antara dua atau lebih faktor variabel. Jadi faktor variabel itu ada sesuatu hal. Mengapa seperti ini, misalnya di masa sekarang ini? Bagaimana sebenarnya COVID itu bisa muncul seperti itu? Apa hubungannya COVID misalnya itu dengan negara Cina, seperti itu. Jadi untuk mencari tahu seperti itu apa itu penelitian, seperti itu. Sekarang kita masuk ke pengertian proposal penelitian. Jadi saya sampaikan di sini, proposal penelitian adalah rencana kerja, sama seperti proposal kegiatan itu adalah rencana kerja atau kegiatan yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Jadi sifatnya ini adalah, proposal penelitian adalah sebuah rencana kerja dari hal yang ingin dikaji atau ingin dicari tahu kebenarannya oleh peneliti, yang kemudian diajukan ke pembaca untuk dievaluasi.
rencana-rencana untuk menggali kebenaran dari fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Kalau di ilmu humaniora seperti itu. Jadi itu pengertian proposal penelitian. Selanjutnya ini mengenai langkah pembuatan proposal penelitian. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi pertama, pilih bidang kajian yang menarik. Yang menarik itu bisa dikatakan ya sesuai dengan passion kalian apa, seperti itu. Misal mohon maaf kalau saya contohkan hukum, misalnya bidang hukum pidana, passion kalian di situ ya fokus di situ penelitian kalian. Kalau misalnya manajemen, ada manajemen SDM, itu kan fokus di situ. Akuntansi publik, itu fokus kalian di situ. Bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris apa ya? Bahasa Inggris masalah mengenai grammar atau apa seperti itu, kalian fokus di situ. Fokuskan pada satu bagian kajian yang khusus. Jadi memang harus spesifik biar apa yang kalian ingin teliti itu juga terukur. Seperti itu. Selanjutnya cari masalah. Jadi bukan cari masalah kalian terus di masyarakat menggigiri sendiri, enggak. Tapi cari masalah itu ketika kalian sudah menentukan topik, sebenarnya masalahnya apa toh? Misalnya masalah di manajemen SDM organisasi, ada masalah apa? Misalnya khusus di perusahaan tertentu atau beberapa perusahaan kalian bandingkan seperti itu studi komparasi seperti itu. Itu bisa. Tentukan hipotesis. Jadi pendapat awal kalian setelah menemukan masalah fenomena di beberapa masalah yang kalian sudah tentukan seperti itu. Rancangan eksperimen dan teknik pengolahan data. Jadi bagaimana kalian ketika sudah memperoleh data, bagaimana kalian akan mengolahnya. Jadi penelitian kalian itu akan diolah seperti apa? Kualitatifkah? Jadi kualitas secara deskriptif atau kuantitatif. Misalnya kalian ukur dengan angka-angka dan sebagainya seperti itu. Buat jadwal pelaksanaan eksperimen. Jadi untuk bisa selesai sesuai target, kalian harus buat jadwal pelaksanaan eksperimen. Buat rancangan anggaran juga jika perlu. Seperti itu. Misal kalian ingin mengajukan penelitian hibah, itu jelas kalian harus memiliki rancangan anggaran seperti itu. Itu langkah. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur proposal penelitian. Ini seperti proposal kegiatan tadi, jadi agak beda sedikit. Kalau di proposal penelitian itu perlu adanya rangkuman proposal penelitian atau abstrak yang isinya itu ya dari latar belakang, mengapa mengambil topik itu, masalahnya apa, cara mengolahnya seperti apa, hipotesa kalian seperti apa, ingin dicapai itu seperti apa, seperti itu. Berikutnya adalah pernyataan masalah. Jadi itu dituangkan masalah-masalah yang ada itu dijabarkan dalam atau diuraikan dalam sebuah tulisan di latar belakang. Berikutnya ada tujuan dan sasaran penelitian. Pertanyaan penelitian itu rumusan masalah, hipotesa sementara peneliti.
mengenai hipotesa. Saya ulangi, jadi hipotesa adalah sebuah jawaban sementara atau pendapat sementara dari seorang peneliti mengenai fenomena yang ada ya, atau yang ingin diteliti, yang kemudian dikaji kembali, diteliti kembali untuk mencari kebenaran yang lebih objektif seperti itu, karena hipotesa itu lebih bersifat subjektif seperti itu. Ada juga tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kalian mencari sumber-sumber penelitian, apakah penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya atau ada nggak penelitian-penelitian ini yang hampir mirip atau jenis tapi sudah dilaksanakan. Itu untuk menjamin orisinalitas dari penelitian kalian. Jadi kalian harus ketika sudah menemukan ada penelitian yang sama, bahkan dari objek dan sebagainya sama, itu kalian harus mencari pembedanya. Apa pembedanya seperti itu. Kemudian kerangka kerja teoritis. Nah, perlu sebuah kajian teoritis sebagai pisau analisis. Jadi teori-teori dari seorang ahli atau tokoh-tokoh yang ada itu sesuai bidang ilmu kalian itu untuk menganalisis fenomena yang ada atau fenomena yang kalian teliti. Metodologi penelitian itu jelas dari susunan data-data dan sebagainya, jenis penelitian apa sebagainya, seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan metodologi penelitian. Yang berikutnya adalah anggaran, itu kalau perlu. Anggaran harus detail, justifikasi untuk apa saja itu terperinci seperti itu. Itu sangat berguna ketika kalian mengajukan penelitian hibah dari pemerintah atau dari dikti atau dari instansi-instansi lain. Yang tidak kalah penting lagi, yang terakhir ini adalah referensi. Ketika kalian beberapa mengutip atau ya memang mengambil sumber pendapat dari orang lain, kalian jangan lupa mencantumkan referensinya untuk menjamin aslian dari penelitian kalian, bahwa kalian mengambil kutipan pendapat orang lain itu untuk membantu kalian untuk menerjemahkan sebuah masalah, bukan untuk mengambil serta-merta dan mengakuinya seperti itu. Itu seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, ini sedikit informasi mengenai ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semester dengan saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia itu tidak menjawab soal, tapi kalian memiliki kewajiban untuk membuat sebuah draft proposal penelitian yang ya tidak harus itu menjadi penelitian kalian, tapi coba dari sekarang kalian kira-kira sudah punya gambaran apa untuk menulis tugas akhir seperti itu. Yang jelas tidak ada format baku. Yang penting ada judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kajian teoritis, metodologi, penelitian, dan referensi. Seperti itu. Itu informasi yang dapat saya sampaikan. Itu saja dari saya untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.